Kami bersyukur karena kami punya Engkau yang ajaib. Kami bersyukur buat tahun 2019, tahun kemenangan, tahun kemuliaan, tahun di mana kami akan melihat hal-hal yang besar. Mari Bapa bawa kami lebih lagi. Mari Bapa bawa kami lebih setia. Bawa kami Tuhan menjadi orang yang menyintai-Mu dengan segenap hati. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya masih menikmati suasana Imlek. Jadi sekali lagi saya berkata, selamat tahun baru. Saudara, biar ini menjadi tahun kemenangan, tahun keajaiban, tahun di mana kita dibawa Tuhan ke next level. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kita melakukan apapun segenap hati. Maaf, ya, terima kasih. Saudara, kita percaya bahwa hidup ini, saudara, kita tidak bisa lakukan dengan separuh, dengan tawar hati sebagai sebuah kebiasaan. Tetapi mari lakukan apapun, saudara. Menyembah, berdoa, bekerja, saudara. Melayani, dan bahkan saudara melakukan hal-hal yang kecil. Misalnya saudara fitness. Kalau saudara tidak sepenuh hati, hasilnya tidak akan pernah sangat optimal. Hasilnya akan sangat minim. Mari kita belajar sama-sama tentang segenap hati. Next. Saudara, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nubuat saudara Andy Sanders 2019, berakhirnya masa setengah-setengah. Dikatakan tidak bisa sekedar melewati. Hidup harus ada dalam rencana dan destiny Tuhan. Saudara, dia seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Saudara, dan dia berkata, semua orang yang setengah-setengah, semua orang, saudara, yang tawar hati, semua orang yang melakukan sekedar, tahun ini akan mengalami banyak masalah. Saudara, hidupnya akan mulai menurun, perusahaannya menurun, saudara, pelayanannya akan menurun, saudara, dan akan banyak masalah. Karena ini bukan tahun yang mudah, tetapi tahun penentuan. Karena itu mari kita periksa hati kita. Saudara, Kaleb bersama banyak orang keluar dari Israel. Hari itu Kaleb masih sangat muda. Saudara, tetapi dia belajar percaya segenap hati. Dia belajar melakukan apapun segenap hati. Sampai hari itu dia masuk dan dikasih saudara sebuah kepercayaan untuk mengintai. Kalau saudara tahu, dan kita pasti bersama-sama pernah membacanya. Saudara, 12 pengintai. Saudara, dan hari itu mereka melihat sesuatu yang ajaib. Anggur yang besar-besar. Makanan yang sangat berlimpah. Saudara, negeri yang manis. Tetapi mereka juga melihat yang namanya raksasa. Mereka melihat yang namanya tembok. Yang besarnya lebih daripada 30 meter lebarnya ya saudara. Bukan panjangnya. Saudara, mereka melihat kereta besi yang selama ini mereka tidak pernah lihat. Dan mereka mulai gemetar. Hari itu menurut sejarah, menurut Talmud dan kitab-kitab yang lain, 10 orang berkata, mari kita laporkan yang negatif. Dan jangan laporkan yang positif. Supaya tidak ada orang yang bunuh diri. Masuk ya, dalam peperangan itu. Mereka berpikir mereka akan bunuh diri. Kalau mereka memasuki peperangan itu. Tapi kalau saudara pernah membacanya. Dan pernah ke Israel, saudara lihat pasti pernah. Saudara ya, di tempelan, di lemari es dan sebagainya. Ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Joshua, membawa anggur yang sangat banyak, membawa kelimpahan. Dan dia berkata, kita lihat yang positif. Dan kita akan telan habis semua raksasa itu. Saudara, hari itu Kaleb bertekad melawan yang 10.
Dan Tuhan menghargai itu. Dia punya ketetapan hati. Dia melihat raksasa. Dia melihat tembok. Dia melihat kereta besi. Tapi hatinya tetap. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita hadapi, saudara hadapi. Mungkin ada yang menghadapi soal ekonomi. Mungkin ada yang menghadapi soal kesehatan. Mungkin ada yang menghadapi masalah pekerjaan. Saudara, seberapa kita bisa punya segenap hati untuk menyelesaikan itu semua. Seberapa kita berkata, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya kalau ini tugas dari Tuhan, maka semuanya akan jadi. Saudara, pada waktu 2 minggu yang lalu, kurang lebih sebenarnya baru tanggal 10 Januari. Tuhan itu tiba-tiba saudara memberikan kami kepercayaan untuk membuat Natal saudara se-Bekasi. Dan itu bergabung dengan pelajar-pelajar, bergabung dengan gereja-gereja, membuat Natal se-Kota Bekasi saudara di Kota Bekasi. Dan hari itu kita cuma punya waktu kurang lebih efektif kerja 2 minggu. Karena 1 minggunya semua urusan-urusan, semua izin, semua lapangan, semua tempat harus difikskan. Dan setelah itu baru kita akan masuk untuk ke sekolah-sekolah. Kita akan masuk untuk ke gereja-gereja dan mengundang. Tetapi yang menjadi sangat permasalahan, setiap kali kami mengundang gereja, mengundang saudara semuanya, mereka berkata begini, ini kalau di lapangan, ini musim hujan, pasti hujan. Dan bagaimana mungkin ya kita bisa melawan hujan dan mengundang orang di lapangan kalau ini musim hujan. Sampai vendor aja, vendor dari panggung, saudara, vendor dari saudara sound gak mau saudara. Alasannya apa? Hujan. Nanti alat-alatnya rusak. Saudara, mereka bilang ini, saya gak berani janji. Karena ngeset panggung, masang semuanya, speaker itu butuh 3 hari. Nah 1 hari aja hujan, gak selesai. Nanti kalau selesai, kalau gak selesai, mereka kena, saudara ya, kena denda. Jadi banyak sekali yang tidak mau. Dan hari itu beberapa orang, saudara, mulai menyerah. Ya, dalam tanda kata berkata, ada yang salah ini waktunya. Tidak tepat. Harusnya Tuhan suruh buat kita lain waktu yang tidak pada musim hujan. Tapi persoalannya kalau mau di tempat, ya maksudnya di ruangan juga nggak bisa. Karena jumlah yang diundang 15.000 saudara. Jadi nggak muat kalau ada dibuat di ruangan. Di seluruh Bekasi nggak ada gedung yang muat 15.000. Gedung kami cuma muat 3.500 saudara. Nggak muat, mau buat di mana? Saudara mau tidak mau di lapangan. Tapi sekali lagi, bisakah kita percaya? Bisakah kita melakukan segenap hati? Bisakah kita tetap berkata kalau Tuhan menyuruh, Tuhan yang mengatur segalanya. Saudara, dan kami mulai berjuang. Saudara, kami mungkin telepon vendor itu, wah saudara ya, banyak sekali. Dan mereka semua bilang enggak sanggup kalau musim hujan di luar. Ya, kalau musim hujan buat di dalam, kami oke. Tapi kalau musim hujan di luar, kami enggak sanggup. Saudara, dan ada banyak sekali alasan. Tapi akhirnya sekali lagi, kalau kita lakukan segenap hati, saudara, itu berjalan dengan ajaib. Saudara, dan kami mulai doa perang untuk menahan hujan. Kami berkata ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan. Kami berkata iblis pergi. Saudara, dan itu kami kelilingi lapangan. Kami doakan. Setiap kali mulai mendung, sudah saudara ya, seperti orang saudara aneh. Tapi kami angkat saudara semua tangan, anak-anak semua berdoa. Wah, bahasa roh semuanya. Saudara, kami bilang menyingkir awan, menyingkir. Kalau dulu Tuhan bisa membuat matahari saja diam, apalagi sekarang cuma awan. Saudara, kalau Elia manusia biasa, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa, maka hujan tidak turun. Saudara, dan tidak cuma 3 hari, hujan tidak turun, saudara, 3 tahun. Saudara, karena itu kami berkata stop. Dan sesuatu terjadi sangat luar biasa. Saudara, itu benar-benar kami melihat keajaiban. Saudara, H-3,
hujan di seluruh saudara Jabodetabek. Sampai di tempat kami itu saudara ya, cuma satu lingkaran persis di tengah lapangan dan di sekolah kami. Saudara itu tidak hujan. Di bulak kapal, di tempat-tempat lain sampai banjir. Saudara dari Bimas Kristen yang kerjasama dengan kami dan semuanya itu telepon. Dan berkata begini, bagaimana di sana? Di tempat saya sudah mulai banjir. Saudara saking khawatirnya ini karena ini acara bersama, mereka datang. Dan mereka melihat dan berkata, hah, bagaimana mungkin? Cuma satu daerah saudara. Mungkin radius sekitar 3 kilometer. Saudara cuma itu yang tidak hujan. Semua saudara vendor yang masuk melihat mujizat. Setiap kali netes kami angkat tangan saudara. Saudara dan itu bekerja dengan sangat baik. Semuanya berjalan dengan sangat luar biasa. Saudara kami diberkati, ditolong dengan banyak orang. Dan sekali lagi saya melihat kalau kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Amin. Tetapi berapa banyak dari kita berani menghadapi tembok, berani menghadapi raksasa, berani menghadapi saudara kereta besi. Saudara kita lihat dari sini yang pertama dikatakan saudara jiwanya lain. Saudara di dalam jiwa kita bisa memilih untuk selalu melihat yang negatif atau melihat yang positif. Kita bisa selalu saudara percaya atau kita bisa selalu menolak. Kita bisa belajar taat kepada Tuhan atau kita bisa belajar berontak kepada Tuhan. Kita bisa belajar menikmati segala sesuatu. Pada waktu kita dihadapkan dengan persoalan kita menikmati dan kita berkata itu membuat saya kuat. Pada waktu kita diberkati kita menikmati dengan berkata Tuhan aku bersyukur kepadamu. Pada waktu saudara mungkin dapat tugas di pedalaman. Saudara menikmati dan berkata terima kasih Tuhan. Saya bisa berikan waktu saya kepada orang-orang miskin dan mengabarkan Injil. Tapi pada waktu Tuhan bawa saudara mungkin ke Amerika. Saudara di sana juga bisa menikmati. Saudara bisa belajar banyak. Ataukah saudara berontak setiap kali? Pada waktu saudara mesti kerja kita berkata kenapa kita mesti kerja? Padahal puluhan orang, ratusan tidak punya pekerjaan. Hari ini putuskan. Kita menjadi orang yang seperti Kaleb. Jiwanya lain. Artinya jiwanya dididik, terdidik, memilih yang benar. Mari kita teruskan. Saudara dalam bahasa Ibrani malah saudara. Segenap hati artinya malah. Saudara dan menurut saya ya ada 4 hak. Kalau kita berkata Tuhan aku mau segenap hati. Saudara yang pertama itu artinya memenuhi. Apakah kita bertekad memenuhi hati kita dengan ucapan syukur? Kalau kita berkata Tuhan hari ini aku mau menyembah. Apakah kita mau penuhi hati kita dengan ucapan syukur? Penuhi tempat ini dengan atmosfer cinta. Atau kita sekedar angkat tangan sekedar, nyanyi sekedar. Tadi saya agak kasihan saudara. Kenapa WL-nya semangat sekali. Ya, pemimpin pujiannya semangat sekali. Tapi kita yang duduk rasanya gerak susah gitu saudara. Saya kasihan cuma beliau saudara. Ya yang semangat. Saya berpikir alangkah baiknya kalau kita sepenuh hati. Dan kita penuhi tempat ini dengan pujian. Hari itu saya punya seorang teman. Dan teman saya dalam 1 hari menerima 3 kabar buruk saudara. Saudara yang pertama dia dikeluarkan dari pekerjaan. Yang kedua dia diputus sama pacarnya. Saudara dan itu tidak saling tahu. Saudara tapi yang paling membuat dia syok. Hari yang sama dia mendengar ibunya kena kanker. Dan itu membuat dia berkata,
Saya rasanya mau mati aja. Mau pingsan. Dalam 1 hari menerima 3 kabar buruk. Tetapi saya melihat sesuatu yang ajaib reaksinya. Dia tiba-tiba berkata begini. Saya memutuskan akan memenuhi hari ini dengan ucapan syukur. Dan bukan dengan ratapan. Dan saya bilang sama dia, apa yang kamu buat? Saya akan terus bicara tentang apapun yang baik. Saudara, dan dia benar-benar ekstrim, saudara. Saudara, dia ada di kantor dan dia mulai teriak kayak gini. Terima kasih Tuhan bahwa saya boleh kerja di sini 5 tahun. Dan akhirnya saya boleh menyelesaikan dengan baik. Kemudian dia jalan, dia bilang, terima kasih ada jalanan. Kalau tidak saya kena becek-becek. Saudara, dia kemudian keluar, dia teriak begini. Terima kasih untuk udara yang segar. Terima kasih untuk cuaca yang baik. Saudara, dia ekstrem sekali. Dia naik tangga, saudara. Dia bilang terima kasih buat tangga yang membuat saya ke atas, ke ruangan saya sehat. Dan dia benar-benar teriak, saudara. Sepanjang hari itu. Dan saya melihat tiba-tiba, saya melihat muka dia berubah. Dari muka seorang yang hampir-hampir depresi, putus asa. Mukanya mulai membinar. Dari pertama dia ngomongnya seperti alay. Dibuat-buat dan dipaksa, saudara. Tapi setelah setengah hari, kami yang bersamanya melihat dia sudah mulai terima kasihnya keluar dari dalam. Terima kasih, dia mulai nyanyi. Dia berkata, terima kasih aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang selalu baik. Imannya mengalahkan keadaan. Pada waktu dia memenuhi, saudara, hatinya bukan dengan kabar buruk, tetapi dengan ucapan syukur. Memang tidak semudah membalik kata. Tapi akhirnya dia mendapat jodoh yang lebih baik. Hari ini sudah menikah dengan anak 3, saudara, dengan pacar yang lain. Dia hari ini mendapat pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang lalu. Saudara, ibunya melewati kanker dan menjadi sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Tuhan bisa membuat kita sangat kuat melewati apapun. Tapi bagian kita memilih apa yang kita mau penuhi. Apakah kita mau penuhi hati kita dengan iman, ucapan syukur, kekuatan, atau kita penuhi dengan yang negatif. Saudara, hal yang kedua adalah menggenapkan, saudara. Genap. Ada banyak dalam hidup kita punya destiny. Dan setiap orang punya tugas untuk menggenapkan tugas atau destiny kita. Destiny namanya juga destiny, artinya tujuan, destination. Saudara, ada tujuan pendek, ada tujuan panjang. Saudara, mungkin kalau anak-anak masih sekolah, destininya menyelesaikan sekolah. Saudara kemudian nanti kerja, destininya bekerja dengan baik setiap hari. Mungkin yang baru mulai usaha seperti anak-anak saya punya destiny, saudara ya, dan punya tujuan. Anak-anak saya berkata, saya butuh buat setiap anak saya, dua-duanya pelayanan tapi dua-duanya juga bisnis. Dan mereka berkata, saya mau setiap bulan mengadakan KKR. Dan setiap KKR minimal butuh 50 juta. Jadi saya harus berpenghasilan setiap bulan minimal 100 juta. Supaya saya bisa hidup dan bisa KKR. Saudara, itu sebuah destiny. Tapi untuk menggenapkan itu tidak bisa kita berkata, ya kita jalani aja. Kita santai-santai aja. Tetapi kita harus mempush, kerja keras, menghitung. Saudara. Supaya kita bisa mencapai destiny. Saya bersyukur dengan pilihan hidup anak-anak saya. Saudara, mereka menikmati, tapi mereka juga sangat-sangat kerja keras. Mereka, saudara, seperti itu prinsipnya, setiap bulan mereka buat KKR. Anak saya satu baru ada pulang dari Siantar. Saudara, dan dia buat KKR remaja di Siantar.
Saudara, dengan sekolah-sekolah 2.500. Saudara, anak-anak muda. Kurang lebih habisnya 50 juta seperti yang dia pikirkan. Dan dia berkata, senang mah lihatnya. 2.500 anak dilawat Tuhan. Dia bilang 1,5 jam rebah dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian mereka bangkit. Ya, mereka buat KKR, saudara. Itu mulai dari jam 1 siang. Selesai jam 7 malam. Saudara, khotbah, nyanyi, puji-pujian, dilawat Tuhan. Terima baptisan Roh Kudus, bangkit lagi. Saudara, dan dia berkata, dia baru pulang itu saudara jam 1 pagi. Karena ada pekerjaan. Dan kemudian dia jam 4 pagi langsung berangkat ke Siantar. Saudara, dia seharian urus semuanya. Dan besoknya dia KKR, khotbah. Dia bilang mungkin saya tidur cuma 3 jam. Tapi saya melihat hasil yang ajaib. Saya melihat hasil yang ajaib. Hidup ini harus ada bagian dari kita menggenapkan. Pagi ini anak saya satu di Manado untuk isi kebaktian dan KKR. Tapi saudara, dia berkata, "Mah, sore saya doa sembari refreshing." Jadi dia kemarin sore saudara nyelam di Bunaken, saudara. Karena dia hari ini khotbah di Manado. Jadi dia menyelam di Bunaken di sana. Tapi saya melihat hidup mereka gak pernah dibuang. Saudara, di saat anak-anak muda yang lain, saudara banyak nonton, pacaran, ya. Saudara mungkin sekedar, ya. Mereka tidak punya destiny. Mereka tidak punya target. Mereka tidak punya saudara pilihan untuk kerja keras. Memanfaatkan waktu. Dan saya mau berkata hari ini buat kita semua. Tahukah kita bahwa waktu kita tidak kekal? Siapa yang tahu umur kita? Dan apakah kalau waktu itu sampai, kita tidak tahu kapan dijemput Tuhan? Bisakah Tuhan berkata, ya, engkau sudah menggenapkan destinimu? Ataukah Tuhan berkata, kamu ngapain aja? Saya kasih waktu kamu 60 tahun. Gak pernah nginjil, gak pernah pelayanan, kerjanya nonton sinetron. Kemana aja, kata Tuhan. Sekarang sudah waktunya dijemput. Tapi destinimu masih panjang. Masih belum diselesaikan. Segenap hati adalah bertekad menggenapkan destiny. Saudara, yang ketiga adalah menguduskan. Menguduskan artinya saudara, kita berkata no terhadap dosa. Kita berkata no terhadap yang sia-sia. Kita berkata tidak kepada semua saudara yang tidak membawa kebaikan. Paulus berkata, semua diperbolehkan. Tapi apakah semuanya membangun? Semua diperbolehkan. Tapi apakah semua berguna? Saudara, ini soal kecil. Kita boleh, Tuhan tidak pernah melarang kita menikmati hidup. Tapi apakah itu berguna? Kalau kita terus dan terus dan terus, saudara, santai dan tidak melakukan apa-apa. Biar hari ini kita segenap hati. Saudara, itu juga artinya mengumpulkan. Mari kita mengumpulkan berkat Tuhan. Tapi kita juga mari bersaksi dan mengumpulkan banyak orang masuk dalam gereja ini. Saudara, seandainya saya gembala di tempat ini. Beruntunglah saudara, saya bukan gembala di tempat ini. Maka saya akan memaksa setiap saudara bawa 3 orang dan tempat ini tidak boleh kosong. Nah, saudara, itu bersyukurlah saudara tidak punya gembala yang galak. Bersyukurlah saudara ya. Tapi Ibu Bisyang tahu cara saya kalau di Mahanaim saudara. Saya ini guala saudara ya. Dan saya berkata pada semua orang, enggak ada ya. Alkitab berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi saya mulai dari anak saudara ya 9 tahun. Saudara 8 tahun saya paksa untuk memuridkan yang lain.
saudara. Dan kemudian setiap orang harus punya murid. Setiap orang harus punya sel grup. Saudara harus memimpin. Saudara dan setiap orang harus bawa jiwa. Kalau saudara di tempat kami, saudara akan tahu. Duduk itu sempit-sempit, saudara. Ya, sampai meluruskan kaki saja tidak bisa, saudara. Padat semuanya. Saudara itu dari lantai 5, lantai 4, lantai 6, semua padat merayap, saudara. Sampai kalau biasanya duduk di tangga-tangga, saudara. Wah, karena saya bilang nggak ada ya. Kamu sebut anak Tuhan, kamu sebut dirinya murid, sebut diri ya pasukan, tapi tidak memuridkan, tidak bawa jiwa. Buat saya, bawa jiwa-jiwa, kumpulkan. Bersyukurlah saudara, bukan saya gembala saudara. Kalau saya gembalanya, saya bilang nggak mau saya lihat kursi kosong. Ya, setiap orang pergi, loh itu firman kok. Firman tidak berkata, jadilah orang duduk-duduk diam di gereja. Betul enggak? Alkitab bilang apa? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kabarkan Injil. Itu firman saudara. Dan saya berdoa, ayo jadilah pelaku firman. Dan kumpulkan. Biar tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan dan jiwa-jiwa. Itulah segenap hati. Maka yang terakhir, segenap hati akan menghasilkan kelimpahan. Saudara, kelimpahan dalam segala sesuatu sampai mengalir keluar. Mari kita teruskan. Kisah Rasul 3 ayat 22 dan 23. Ini hal yang kedua. Saudara dikatakan, bukankah telah kukatakan dan telah dikatakan oleh Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Sampai situ aja. Saudara, ini hari-hari semakin jahat. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Bayangkan hari ini Amerika sudah minus 40. Saudara, bagaimana kalau saudara lihat di medsos. Kasihan sekali. Keran tidak ada yang bisa dibuka, saudara. Semua airnya beku. Bahkan maaf kata nih, mau nge-flush saja nggak bisa di toilet. Beku, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Manado beberapa minggu yang lalu tiba-tiba banjir. Sampai lapangan udaranya banjir. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau saudara hari-hari ini belajar mendengarkan suara Tuhan. Dan bersikap sebagai nabi. Dengan segenap hati kita belajar mendengar suara Tuhan. Dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Maka hidup kita akan dijagai dengan luar biasa. Hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kita akan diluputkan dari segala perkara. Ini perkara yang kecil, saudara. Hari itu saya sedang khotbah di Jogja. Dan tiba-tiba, saudara. Tuhan itu ngomong begini, pulang. Langsung ke airport dan majukan pesawatmu, tiketmu. Saya enggak. Saya tidak berpikir A, tidak berpikir B. Saya langsung berkata, oke Tuhan. Saudara, saya lagi makan itu, saudara. Saya lagi makan, saya bilang gini, udahlah cukup. Ya, ayo kita ke airport. Dia bilang, Bu masih lama. Pesawat ibu itu yang jam 9. Ya, pesawat ibu bukan yang jam 7. Jadi santai aja, kita makan aja. Kemudian nanti selesai makan, ya kita berangkat. Saya bilang enggak. Saya mau ambil pesawat yang jam 7. Saya mau urus, saya mau majukan. Saya telepon sekretaris saya bilang tolong segera majuin. Dia bilang oke Bu bisa. Ya, jam 7 masih ada tempat. Saudara dan saya ke sana, saya majukan tiket, saudara dan saya pulang. Begitu saudara pulang, saudara sekretaris saya dapat kiriman. Pesawat yang jam 9 dihapus ya, karena masalah teknis. Seandainya hari itu saudara,
saya tidak cepat-cepat ke airport dan memajukan itu yang berusaha memindahkan sangat banyak. Tetapi saya aman, sudah beres saudara ya, sudah dapat tiketnya. Saudara saya sudah di airport, sudah duduk tenang, sudah dapat tiketnya. Seringkali kita tidak tahu itu hal kecil. Tapi kalau hari itu saya tidak taat dengan Tuhan, saya harus lari-lari mengurus, belum tentu dapat karena harus bersaing dengan sekian banyak orang. Kalau saya harus menginap lagi 1 hari di Jogja, padahal besoknya saya harus khotbah di tempat lain. Berapa banyak kita mau dengar-dengaran Tuhan? Berapa banyak pada waktu Tuhan berkata, nak bangun, urapi rumah. Atau Tuhan berkata pagi hari ini berdoa sembah Tuhan. Karena ada serangan, ada sesuatu. Berapa banyak kita mau dengar-dengaran Tuhan? Mungkin buat saudara ini terlalu ekstrim, tapi ini kenyataan. Seorang teman saya dijemput atau ditelepon dengan teman lamanya waktu SD. Kita ketemuan yuk, kita ngobrol dan sebagainya. Dan dia bilang oke. Dan hari itu Tuhan bilang begini, nak urapi semua. Atau lebih baik kamu tidak ketemu. Dan dia berkata, Tuhan, ya ini teman lama banget. Ini dulu teman seru banget. Saudara, dan singkat cerita dia akhirnya pergi saudara. Dia pergi dan dia lupa mengurapi. Pada waktu dia masuk saudara ke mobilnya dia kaget. Dia kaget sekali karena seluruh mobilnya itu semua gambar dewa-dewa Jepang. Dan dia bilang, kok kamu sekarang kayak begini sih? Dia bilang, iya sekarang saya sudah gak Kristen lagi. Saya sekarang nyembah dewa-dewa Jepang. Saudara, dan itu ada segala macam patung Jepang itu di mobil, di dashboardnya. Saudara, sekali lagi Tuhan bilang, urapi nak. Dan dia sungkan. Dia sungkan untuk berlaku aneh dalam tanda kutip. Di mobil mengeluarkan minyak, mengurapi, malu saudara. Nanti disebut aneh. Jadi dia bilang, Tuhan, tahulah, nantilah. Saudara, selesai mereka ngobrol seharian, mereka ketawa, semuanya oke. Saudara, dan dia selesai diantar persis di depan rumahnya. Dia mau turun dari mobil, dia bilang oke, thank you. Dia turun dari mobil, dia rasa sekali. Ada yang dorong saudara. Dan dia jatuh itu cuma kesandung dari turunan mobil ke trotoar. Saudara, kakinya dua-dua patah 7 bagian. 1, 3, 1, 4. Padahal dicek tidak ada keropos tulang. Ada banyak anak Tuhan tidak alert, tidak percaya bahwa kuasa kegelapan itu sangat real. Dan hari ini saya berkata, seberapa kita bisa dengar suara Tuhan dan melakukan. Kejadian yang paling menyedihkan buat saya adalah pembantu saya, saudara. Saudara, pembantu saya seorang anak Tuhan yang luar biasa, yang sekarang kerja di rumah saya. Setiap kali ada pembantu datang ke rumah saya, maka saya latih dia. Tidak pernah jadi sekedar pembantu, tetapi saya bawa dia sampai menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang yang bersaksi, seorang yang menangkan jiwa. Saudara, dan pembantu saya yang baru ini, saya latih dia dan dia wah ajaib sekali. Dia mulai nyembah, dia mulai jadi singer. Saudara, dia mulai saudara untuk selalu bersaksi. Saudara, ya, dia ketemu temannya sekolah dari desa. Pada waktu dia cerita, dia bilang gini, Bu, saya mau ketemu teman saya, teman-teman dari desa. Rupanya pembantu tuh ada reunian juga, saudara. Jadi ini pembantu-pembantu mengadakan reunian, saudara. Dan mau ketemuan dengan teman-temannya yang lama. Saya gak sejahtera. Hari itu saya bisa gak sejahtera sama sekali. Saya bilang sama dia, Mbak, apa gunanya sih? Ya, ketemu sama teman-teman lama.
nanti kamu kepengaruh. Karena dia baru, saudara. Dia baru 1 tahun ya, di tempat saya. Belum lewat. Dan menurut saya imannya masih begitulah, saudara. Dan benar, saudara. Begitu dia ketemuan, singkat cerita, dia pacaran sama teman lama yang agama seberang dan hamil di luar nikah. Kemarin dia nangis-nangis, mau bunuh diri, saudara. Karena dia tahu, dia berkata, aku ini dosa besar. Aku tahu aku anak Tuhan. Dia mau menikah dengan pacarnya, tapi masih agama seberang. Tapi dia sudah hamil. Saudara, dan hari-hari ini saya sedang kuatkan dia. Kuatkan dia untuk tetap mengandung tanpa menikah sama pacarnya. Saudara, saya tidak tahu di depan bagaimana. Apakah dia bisa bertahan? Tapi sekali lagi yang saya mau tekankan. Ini cuma reuni. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, itu berbahaya, saudara. Itu berbahaya. Dia berkata, apa sih Bu salahnya dengan reuni? Dan dia berkata, saya mau bersaksi bahwa saya sekarang sudah diubahkan. Saudara, dia bilang, saya mau cerita sama teman-teman bahwa Yesus itu baik. Loh, kelihatannya baik, betul kan? Tapi kalau Tuhan berkata no, mari taati Tuhan. Karena itu jauh lebih penting. Karena Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan. Ini masa-masa, saudara. Ini masa-masa sangat menentukan. Iblis akan pakai segala macam cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mari belajar dengar Tuhan. Dengarkan dia pada waktu dia bicara di pagi hari. Dengarkan dia pada waktu, saudara ya, kita mungkin berdoa dan tiba-tiba hati kita merasa sesuatu. Mari dengarkan Tuhan. Maka kita akan lebih dari pemenang. Saudara, yang terakhir kita akan, saudara, tentang iman. Yesaya 22 ayat 23. Saudara, tentang iman. Ya. Dikatakan, saudara, Yesaya 22 ayat 23. Aku akan memberikan Eliakim bin Hilkia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Saudara, di dalam bahasa Ibrani, iman itu juga aman. Itu artinya teguh, ditopang, tidak goyah, mengandalkan. Seperti bayi yang tidak berdaya ditopang orang tuanya. Saudara, ada banyak dari hidup kita, saudara. Hari-hari ini mengandalkan cuma pikiran. Mungkin mengandalkan kebiasaan. Mengandalkan pengetahuan. Mengandalkan apa yang kita tahu. Bahkan mungkin tanpa sadar. Kita mengandalkan uang. Kita mengandalkan koneksi. Tapi pagi hari ini saya berkata, di tahun yang baru ini, 2019. Yang pertama, segenap hati. Yang kedua, mari saudara, sungguh-sungguh belajar mendengar suara Tuhan. Dan berlakulah seperti Nabi. Sampaikan firman Tuhan, saudara, dan taati. Tetapi yang ketiga, ini tahun jangan lewati dengan menjadi sebuah pengandalan atau titik tempat kita berdiri adalah uang, kesehatan, pekerjaan, apapun yang lain selain iman. Saya merasa tahun ini akan ada banyak kegoncangan. Saya merasa tahun ini saudara akan ada banyak bencana. Saya merasa tahun ini saudara akan ada banyak perubahan, saudara. Tapi sekali lagi, pada saat kita memegang erat, dikatakan aku akan memberikan, Tuhan akan memberikan kedudukan yang teguh. Saudara, orang boleh goyang apapun politik kita. Ekonomi boleh berubah naik turun. Kalau kita ada
bersama Tuhan dengan iman, kita akan punya kedudukan yang teguh. Saudara, mungkin kita berkata kita itu bergantung kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, itu sama seperti dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, yaitu Tuhan sendiri. Tapi persoalannya, saudara, seberapa kita hari-hari ini mau beriman kepada Tuhan? Saudara, Alkitab pertama berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seberapa kita mau baca Alkitab, mempelajarinya. Seberapa kita setiap hari mendengarkan kaset khotbah. Saudara, saya belajar mendidik diri saya sendiri, saudara ya. Sampai hari ini. Dari sejak saya berusia, saudara, 8 tahun. Saudara, sejak saya berusia 8 tahun, ayah saya berkata baca Alkitab setiap hari pagi dan sore. Saudara, dan itu saya buat sampai hari ini. Pada waktu saya umur 8 tahun, saya mulai baca Alkitab dengan sehari 5 ayat. Ya, hari ini sehari, saudara, pagi saya bisa 3 fatsal, 5 fatsal. Kadang-kadang kalau lagi nganggur bisa 10 fatsal. Saudara, malam saya baca lagi. Tapi sekarang saya baca tidak cuma saudara ya baca. Tapi saya akan ambil pensil, ambil ballpoint. Saudara, saya kalau siapkan firman pakai gadget. Tapi kalau saya baca diri saya sendiri, saya tetap pakai Alkitab. Ya, istilahnya saya generasi yang belum bisa menikmati baca Alkitab dengan gadget, saudara. Saya butuh Alkitab yang gede ya, berhubung mata ini sudah mulai menua. Saudara, dan saya butuh stabilo, saya butuh ballpoint, saya butuh saudara semua alat tulis karena saya ini hobi coret-coret Alkitab. Jadi Alkitab saya tidak bersih, saudara ya. Alkitab saya full coretan, saudara. Saya coret, saya kasih warna, saya bilang Tuhan tanggal sekian. Dan setiap kali saya baca, saya dapat rema, saya tulis tanggalnya. Ya, tanggal sekian, bulan sekian Tuhan bicara apa. Dan saya tulis di pinggir, di kiri, kanan, saudara. Jadi pokoknya Alkitab saya seru banget, saudara. Dan saya sudah punya Alkitab, wah gak kehitung lah saudara banyaknya. Saudara, setiap kali sudah penuh saya ganti lagi Alkitab baru. Dan makin lama makin besar. Kenapa? Berhubung matanya. Dulu Alkitab saya segini, sekarang Alkitab saya segini, saudara. Makin hari makin besar, supaya saya bisa coretnya juga semakin enak. Tapi seberapa saudara menikmati itu? Saya juga sekarang baca yang The Message. Saya baca saudara yang terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa saudara Inggris yang bermacam-macam. Dan saya menikmati, saya selalu menemukan sesuatu yang baru dan baru dan baru, saudara. Dan ini menimbulkan iman. Ini menimbulkan iman. Tapi saya tidak pernah cukup dengan itu. Begitu saya masuk mobil, saya pasti dengerin firman. Saya pasti pasang khotbah, saya pasti pasang pujian. Saudara, saya nggak cukup itu. Saudara, begitu saya masuk ke dapur, saya menyiapkan makanan, saya akan pasang pujian, saudara. Saya akan pasang firman lewat, saudara ya, lewat SoundCloud, lewat apapun di iPad saya. Seberapa kita terus mengisi hidup kita. Ingat tadi, segenap hati, satu adalah memenuhi. Dan seberapa iman itu memenuhi. Saya belajar dari anak-anak saya kecil. Setiap kali mereka main, saya pasangin firman. Saya pasangin firman. Saya tahu mereka lari-lari, mereka sepertinya tidak mendengar. Tapi saya pasangin firman. Saudara, sebelum mereka tidur, saya pasangin firman. Saya pasangin khotbah. Mereka masuk ke mobil, saya pasangin firman. Dan hari ini saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya masih ingat kejadian yang paling lucu. Saudara, saya pasang firman biasa seperti biasa. Hari itu saudara, anak saya lagi main-main dan dia ke belakang memanggil mbaknya. Pada waktu dia ke belakang, saudara, anak saya waktu itu masih 4 tahun. Tiba-tiba dia teriak, saudara. Dia teriak, mama, mama.
Saya bilang, ada apa? Itu sopir berzina katanya. Saya kaget. Saya sampai bilang, maksudmu berzina apa? Dia bilang, itu Pak sopir ngintip. Ya, Mbak katanya ya. Jadi mbaknya lagi di WC. WC-nya kan atas sama bawah itu ada lubangnya. Saudara nggak tahulah sopirnya memang masuk ngintip atau lihat siapa yang di dalam, saya nggak tahu. Tapi sopirnya itu begitu, saudara yang ngintip. Terus anak saya pas mau panggil mbaknya, saudara anak 4 tahun. Dan dia teriak berzina katanya. Saya nanya kenapa? Terus dia cerita, dia bilang kan Daud ngintip Betseba, berzina. Terus Tuhan marah katanya. Saudara, hari itu saya tersenyum. Dan saya berkata biar bagaimanapun firman tetap masuk dalam hidup mereka. Saudara, mereka tidak tahu apa itu berzina. Tapi mereka dengar Daud berdosa, Daud berzina. Mulai dengan lihat Betseba mandi. Dan dia teriak. Sopirnya berzina, lihat mbak mandi. Saya bersyukur, saudara. Sampai hari ini saya lihat berapa kali. Saudara, setiap kali, saya masih ingat juga kejadian lain lagi. Dan buat saya itu semua kejadian-kejadian yang membuktikan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hari itu mereka lagi main di depan rumah, umur masih 4-5 tahun juga. Saudara, ada pengemis lewat pakai baju sangat jelek. Mereka langsung lari ke atas. Dan mereka ambil kaos mereka. Karena ini anak yang lewat di depan seukuran mereka. Dan mereka bilang gini, Mama, ya saya ambil ya baju buat pengemis di depan. Saya ibunya langsung otomatis gini, stop. Saya lihat dulu. Saya bilang ya, baju yang mana yang kamu kasih? Ya saya nggak mau anak saya kasih baju yang bagus sejujurnya saudara. Jadi saya bilang gini, kasih yang jelek-jelek. Terus dia langsung lihat gini, Mama mau jadi kain ya. Saya bilang maksudnya kan kain kasih yang jelek jadi nggak diterima sama Tuhan. Mama mau jadi kain ya. Dia bilang, saudara dia ambil yang paling bagus. Dan mereka dengan bangga mereka bilang, saya nggak mau jadi kain, saya mau jadi Habil. Dan mereka kasih yang paling baru. Berhubung saya tidak mau memadamkan iman anak saya. Saya menghela nafas dan berkata ya sudahlah. Ya. Tetapi saya melihat iman itu bertumbuh sampai hari ini. Mereka tetap seperti itu sampai hari ini saudara. Mereka bahkan lebih dalam tanda kutip saudara ekstrim dari mamahnya. Ini salah satu bukti saudara. Kemarin Cynthia dan anak saya pertama kalinya harus Cynthia pergi ke rumah pacarnya, ke rumah mertuanya dan begitulah saudara ya. Selama ini keluarga kami gak pernah merayakan yang seperti itu. Jadi baru kali ini dia harus pergi dengan baju khusus. Dan saya bilang begini, kamu kan punya baju merah, baru tuh Desember ya. Terus dia bilang gini, sudah saya tabur. Dia bilang. Saya punya prinsip dia bilang, setiap kali Desember saya akan ambil semua baju saya yang bagus-bagus. Dan saya tabur buat semua teman-teman anak buah saya. Sebagai tanda saya sebagai pemimpin memberikan jubah, memberikan cinta, memberikan tudung buat mereka. Saya bilang ya kenapa sih? Saya bilang ya selalu yang baru yang dikasih, yang di lemari yang jelek-jelek. Ya kan memang harus begitu katanya. Ya sudahlah saudara. Dan dia bilang saya akan bisa beli lagi. Ya, sampai hari ini, saudara, sampai hari ini. Semua firman yang setiap kali saya pasangkan di saat mereka umur 4 tahun, umur saudara 7 tahun, sampai mereka mulai bawa mobil sendiri, pergi sendiri dan sekolah sendiri. Tidak pernah saudara lepas dari hidup mereka. Itu seperti dinding yang kokoh dan ditancap ke sana. Saya berdoa supaya hari ini
kita juga mengisi hidup kita dengan firman. Memenuhinya. Dan itu akan membuat iman kita tahun ini menghadapi apapun. Mari berdoa buat pemilihan presiden. Mari berdoa buat cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Mari berdoa dan mari pergi kabarkan Injil. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Terakhir saya akan tutup soal iman. Ya, soal teguh, soal ditopang, soal tidak goyah. Saudara, apapun yang kita lakukan dengan dasar iman, Tuhan itu ajaib sekali. Saudara, hari itu beberapa teman kami pergi ke Anyer, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, pulang malam ini. Tapi sebelum pulang Tuhan bilang begini, kasih ya, minyak urapan dan tuangkan anggur, yaitu lambang darah Yesus sebagai batas di sekeliling tempat di mana kamu tinggal. Karena mereka pinjem villa punyanya anak Tuhan di Anyer, saudara. Saudara, dan mereka lakukan itu dan kemudian mereka pulang malam itu. Dan sejujurnya saudara, mereka pulang jam 7. Malam itu terjadi tsunami. Sekali lagi ini hari-hari, mari berlakulah saudara sebagai nabi. Mari mendengar, tapi juga mari punya iman. Mari lakukan semuanya, termasuk perintah Tuhan yang sepele. Pulang, lakukan dengan segenap hati. Perintah Tuhan untuk mengurapi, lakukan dengan segenap hati. Mereka kaget sekali. Mereka pas masuk ke Bekasi, sampai ke Betkasi, mereka kaget, mereka dengar berita itu. Mereka sangat kaget. Dan saudara, mereka berpikir villa itu pasti kena. Karena menurut berita itu ada saudara di tengah-tengah dan sangat dekat dengan konser tempat acara itu dibuat. Tetapi sekali lagi saya mau menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Tidak tahu apa yang terjadi. Itu villa saudara seperti terbelah begini. Sebelah sini kena. Sebelah sini walaupun tidak hancur, tapi semua air dan semua itu masuk. Tapi tempat dia, bahkan air pun tidak masuk. Air pun tidak masuk. Sesungguhnya kami tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi, kami tidak tahu. Tapi pada waktu Tuhan berkata, urapi itu dengan minyak. Urapi itu dengan anggur. Dan dengan iman berkata, tidak ada yang jahat bisa menyentuh tempat ini. Dan malaikat Tuhan berjaga-jaga. Saya baru pulang dari Palu. Dan saya mendengar ribuan kesaksian. Antara mereka yang mendengarkan Tuhan, yang punya iman, yang segenap hati, dengan yang bermain-main dalam saudara kesuaman dalam dunia, dan mereka tidak memelihara iman. Mari kita berjaga-jaga menghadapi tahun ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tahu kami menghadapi tahun yang tidak mudah. Tetapi kami juga tahu ini ada berkat, ada penentuan, ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan ajari kami melakukan apapun dengan segenap hati. Seperti Kaleb. Ajari kami Tuhan. Untuk dalam segala sesuatu dengar-dengaran. Menjadi seperti Nabi. Dan ajari kami punya iman yang kuat. Kami menumpuk, kami membangun, kami terus melatih iman kami. Dan biar kami melihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas tempat ini. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat gereja ini. Hamba berdoa biar di sini ada sebuah lawatan yang terbaik. Biar di tempat ini Tuhan ada api yang menyala-nyala. Biar di tempat ini Tuhan, setiap anak-anakmu melakukan apapun dengan segenap hati. Hamba tahu perkenananmu, cintamu dan kasihmu. Biar menyertai tempat ini. Dengan Bapa Gembala dan semua penatua. Biar engkau sendiri membawa terus. Dalam iman,
dalam kasih, dalam seluruh kegenapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.